Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali bertemu dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tutorial dan informasi pendidikan. Sahabatku, pada kesempatan kali ini saya ingin mempersembahkan sebuah video dengan judul Purna Tugas dari PNS, Bahagia dan Tetap Produktif. Ini tipsnya. Silakan simak dan tonton video ini. Dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, maka mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Baik sahabatku, silakan simak video selanjutnya. Purna tugas dari PNS, bahagia dan tetap produktif. Ini adalah bagaimana kiat-kiat kita menjadi pensiunan PNS agar tetap hidupnya bahagia dan tetap produktif. Sebagai seorang pegawai negeri sipil akan tiba waktunya nanti untuk mundur karena umur. Tibalah saatnya untuk pensiun karena produktivitas. Anda sudah mulai menurun, sayangnya. Tidak semua PNS tahu cara mempersiapkan masa pensiun mereka dengan baik. Tak heran jika persentase pensiunan yang kaya di usia pensiun sangatlah sedikit. Sahabatku, semua pegawai negeri sipil yang sudah memenuhi unsur untuk pensiunal atau purna tugas, maka kelak nanti akan diberhentikan dengan hormat oleh pemerintah dengan cara pensiun atau purna tugas, ya. Apabila masa usia pensiunnya sudah tiba. Nah, ketika masa pensiunan sudah tiba, bagaimana caranya, kiat-kiatnya agar sahabat sekalian bisa tetap hidup bahagia dan produktif. Persiapan pensiun tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat karena banyak persiapan yang mesti dilakukan agar masa pensiun Anda berjalan dengan menyenangkan. Jadi, ketika kita mau masuk pensiun, kita harus melakukannya persiapan dengan sebaik mungkin dan tidak bisa dilakukan dengan sesingkat-singkatnya. Karena banyak persiapan mestinya yang harus kita siapkan dan kita lakukan. Selanjutnya, menjalankan masa pensiun dengan kegiatan lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Menjalani masa pensiun dengan bahagia tentu jadi tujuan setiap PNS yang akan atau sudah memasuki masa pensiun. Jadi, menjalankan tugas, mengakhiri tugas sebagai pegawai negeri sipil, ya, itu nanti akan berakhir dan ketika sudah purna tugas atau pensiun, banyak hal yang mesti harus kita lakukan di luar sana atau di lingkungan rumah kita, ya. Mungkin bisa ikut berbaur dengan tetangga atau menjalani bisnis dan lain-lain. Ini hal bisa dilakukan di masa pensiun nanti. Bisa dengan cara melakukan aktivitas di desa sebagai seorang sukarelawan atau lebih berbaur dengan tetangga. Nah, jadi banyak yang kita lakukan. Bisa saja kita hidup di pedesaan, ya, atau dengan mengikuti sukarelawan, ya, atau berbaur dengan tetangga. Bisa dengan menjalani usaha supaya pemasukan tetap ada, sehingga melakukan pekerjaan lain yang memang memungkinkan untuk dilakukan. Ya, perlu Anda ketahui bahwa pasti ada pekerjaan yang cocok untuk pensiunan. Jadi ketika kita sudah purna tugas, sudah pensiun, tentunya kita harus bekerja kembali walaupun mungkin target pekerjaannya atau sumber dayanya sudah tidak seperti muda lagi. Namun harus ada yang bisa kita lakukan agar kita hidupnya tidak jenuh. Bergabung dengan organisasi komunitas, ini tips yang pertama diantaranya adalah bergabung dengan organisasi atau komunitas. Salah satu mengisi kegiatan masa pensiun adalah dengan mengikuti organisasi atau komunitas.
baik itu organisasi formal yang membutuhkan senior ataupun non-formal yang tidak menampung kesamaan hobi. Jadi ketika masa pensiun tiba, kita bisa mengikuti organisasi atau komunitas yang ada di sekitar rumah kita, ya. Kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan sekitar kita. Kiat yang kedua atau tip yang kedua adalah bersama keluarga. Pilihan yang selanjutnya adalah untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, entah itu bersama pasangan, anak-anak, atau cucu. Siapapun itu pasti akan membuat Anda merasa senang, karena telah meluangkan waktu bersama. Sebab sebelum pensiun, mungkin Anda tidak melakukannya. Anda bisa dengan mengagendakan quality time bersama, berlibur bersama, dan hal lainnya yang waktunya dihabiskan bersama mereka. Semua itu bisa dimulai dari hal yang sederhana hingga yang membutuhkan intensitas tinggi. Apakah itu sekedar berkebun bersama pasangan, mengasuh pemeliharaan bersama pasangan, liburan keluarga bersama anak-anak dan cucu, serta hal lain yang menyenangkan. Tip yang ketiga yaitu menjadi sukarelawan. Ya, ada pilihan untuk menjadi sukarelawan jika Anda ingin menjadikan masa pensiun lebih produktif. Menjadi seorang sukarelawan pasti sangat produktif, meskipun bukan untuk Anda sendiri manfaatnya. Di luar sana akan ada banyak orang yang terbantu dengan apa yang dilakukan. Banyak cara dan banyak jalan menuju menjadi seorang sukarelawan. Adapun bidangnya pasti ada saja jalan untuk menuju ke sana. Sahabatku, jadi ini tip yang ketiga adalah menjalankan sukarela. Jadi setiap ada sesuatu musibah apa di tempat tetangga, kita harus menjadi sukarelawannya. Tip yang berikutnya adalah mencari pekerjaan baru. Mungkin tidak melakukan apapun atau membuat beberapa kebutuhan tidak terpenuhi, sehingga mengurus Anda tetap punya pemasukan meskipun sudah pensiun. Tidaklah masalah selagi kondisi tubuh mendukung, Anda tetap bisa saja kembali bekerja. Hanya saja pekerjaan yang dipilih tidak seberat atau tidak sekompleks sebelumnya. Ada banyak pilihan pekerjaan ringan yang bisa memberikan gaji lumayan. Nah ini ya, ketika kita sudah masuk masa pensiun, kita harus mencari pekerjaan baru. Jangan sampai di rumah saja bengong ya, akhirnya hal-hal negatif bisa terpikirkan. Kemudian kemampuan yang Anda miliki sekarang ini bisa dijadikan uang jika Anda bisa menemukan pekerjaan yang tepat. Seperti misalkan Anda punya kemampuan dalam input data atau menerjemahkannya. Cari saja pekerjaan freelance yang membutuhkan skill itu. Nah, jadi ketika kita sudah pensiun, kita bisa saja ya menjadikan waktu itu menjadikan uang ya, dengan cara kita bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan yang cocok di kemampuan dan hati kita. Berikutnya adalah berbisnis. Jika mencari pekerjaan baru dirasakan kurang pas, mungkin Anda membutuhkan solusi, yaitu untuk bisa tetap berpenghasilan. Caranya adalah dengan berbisnis. Dengan berbagai wawasan yang telah Anda serap selama ini, Anda bisa membuka sebuah bisnis. Gunakan uang pensiunan untuk berbasis. Namun perlu diketahui bahwa ternyata berbisnis tak melulu membutuhkan modal berupa uang. Bisnis bisa dimulai tanpa modal sekalipun. Sepertinya misalnya dengan menjadi dropshipper. Anda bisa berbisnis dengan keluarga Anda, berbisnis sendiri, dan berbisnis bersama mantan rekan kerja Anda dahulu.
Selanjutnya Anda bisa pilih mana yang paling membuat Anda nyaman, dan bisnis yang dipilih pun bisa apa saja asalkan Anda punya setidaknya sedikit wawasan di bidang tersebut. Nah, setelah mengetahui apa saja pilihan kegiatan untuk mengisi masa pensiun, mana yang paling membuat Anda tertarik untuk melakukannya? Masing-masing pensiun pasti punya pilihan tersendiri. Anda yang lebih cocok untuk bekerja lagi dan berbisnis supaya tetap ada pemasukan, dan pula yang lebih suka mengembangkan hobinya. Nah, itulah video yang dapat saya sembahkan. Kita sadur dari Gubahan, ditulis oleh Dr. Anda Hajah Dastiti MPD. Terima kasih sahabatku. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Baik sahabatku, terima kasih. Sampai berjumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.